Halo rekan-rekan mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat ya saat ini. Video ini akan membahas tentang konsep diri yang terdiri atas definisi konsep diri, sumber-sumber konsep diri, dan kaitan antara konsep diri dengan komunikasi. Materi ini terdapat dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Siap ya menyaksikan video ini? Selamat menyaksikan! Berpikir mengenai dirinya sendiri adalah aktivitas manusia yang tidak dapat dihindari. Kita berpikir mengenai diri sendiri dengan membayangkan diri kita sebagai orang lain. Mula-mula, kita membayangkan bagaimana kita tampak seperti orang lain. Kita melihat sekilas diri kita seperti dalam cermin. Selanjutnya, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Kemudian, kita mengalami perasaan tertentu mengenai diri kita, seperti bangga, kecewa, malu, atau sedih. Dengan mengamati diri kita sampailah pada gambaran dan penilaian diri kita. Hal inilah yang disebut self-concept atau konsep diri. Menurut William D. Brooks, konsep diri merupakan persepsi yang bersifat fisik, sosial, dan psikologis mengenai diri kita yang didapat dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Untuk mengetahui apa itu konsep diri, Anda dapat mengajukan pertanyaan berikut kepada diri Anda. 3 pertanyaan awal menyangkut tentang persepsi psikologis tentang diri Anda. 3 pertanyaan berikutnya terkait persepsi sosial. 3 pertanyaan terakhir berkaitan dengan persepsi fisis. Jadi, konsep diri bukan sekedar gambaran deskriptif tentang diri Anda, tetapi juga penilaian tentang diri Anda. Sampai di sini, apakah jelas? Setiap orang mempunyai gambaran tentang dirinya atau self. Self adalah gambaran tentang dirinya, segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, semua ciri, jenis kelamin, pengalaman, sifat, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya yang melekat pada seseorang, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan psikisnya sendiri saja, melainkan juga tentang keluarganya, temannya, miliknya, barangnya, dan sebagainya. Self memberikan sebuah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita mengolah informasi tentang diri kita sendiri, termasuk motivasi, keadaan emosional, evaluasi diri, kemampuan, dan lain-lain. Diri adalah salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan dalam psikologi. Salah seorang pendiri psikologi modern, William James, menggambarkan diri atau the self dengan sebuah subjek, the I, dan sebuah objek, the me. Sebagai manusia, kita tidak hanya melakukan persepsi terhadap orang lain, tetapi juga kita mempersepsi diri kita sendiri. Saat mempersepsi diri sendiri itu, diri kita menjadi subjek dan objek persepsi sekaligus. Menurut James, ada 3 aspek me. Aspek material, tubuh dan barang milik, diri sosial, kesadaran tentang bagaimana seseorang dilihat oleh orang lain. Aspek ini paling relevan dengan mata kuliah ini. Pemahaman seseorang tentang social self-nya akan mempengaruhi persepsi, peran sosial, sikap, dan perilaku, serta berbagai bentuk pengaruh sosial dan hubungan yang ada. Diri spiritual, kepribadian dan aspirasi psikologis seseorang. Sumber konsep diri berasal dari harga diri dan penilaian sosial. Harga diri adalah penilaian positif dan negatif individu terhadap diri sendiri. Penilaian sosial menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri diperoleh dari orang lain. Konsep diri merupakan faktor yang menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Konsep diri berpengaruh terhadap perilaku sehingga berhubungan erat dengan komunikasi. Kualitas konsep diri mempengaruhi keberhasilan komunikasi interpersonal seseorang. Konsep diri yang positif akan melahirkan pola perilaku komunikasi interpersonal yang positif pula. Begitupun sebaliknya. Ciri orang yang memiliki konsep diri positif menurut Brooke dan Emmert dalam Rahmat 2003
Ia yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. Ia merasa setara dengan orang lain. Ia menerima pujian tanpa rasa malu. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Ia mampu memperbaiki dirinya karena ia dapat mengungkapkan kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya. Ciri orang yang memiliki konsep diri negatif adalah peka terhadap kritik. Baginya, koreksi dari orang lain seringkali dianggap sebagai usaha untuk menjatuhkan harga dirinya. Sangat responsif dan antusias terhadap pujian. Segala hal yang menunjang harga dirinya menjadi pusat perhatiannya. Hiperkritis terhadap orang lain. Ia akan selalu mengeluh, mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, dan ia merasa tidak diperhatikan. Itulah tadi materi tentang konsep diri, sumber-sumber konsep diri, dan kaitan komunikasi dengan konsep diri. Dengan demikian, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan bagaimana manusia mengenali dirinya sendiri, serta konsep diri dan komunikasi. Semoga Anda dapat memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas.